Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avita Sari akan mempresentasikan kasus asuhan keperawatan stroke, asuhan keperawatan sirosis hepatis, dan asuhan keperawatan diabetes mellitus. Asuhan keperawatan stroke. Stroke secara umum adalah defisit neurologis yang mempunyai serangan selama 24 jam sebagai akibat terganggunya pembuluh darah di otak. Etiologinya itu berdasarkan sifat gangguan darah. Stroke dibagi menjadi dua, stroke hemoragi akibat pecahnya pembuluh darah di otak, dan stroke non-hemoragi penyumbatan pembuluh darah di otak. Faktor risiko stroke mayor yaitu seperti hipertensi dan penyakit jantung, sedangkan minor yaitu merokok dan obesitas. Patofisiologinya itu stroke disebabkan dua jenis gangguan sirkulasi, yaitu iskemia dan hemoragi. Pada stroke iskemia disebut aliran darah ke bagian otak berkurang, sehingga disebabkan kelainan pada jantung yang menyebabkan curah jantung berkurang. Sedangkan hemoragi dapat meningkatkan tekanan ikranial yang menyebabkan sistem daerah yang mengalami iskemia dapat menyebabkan pendarahan. Tanda dan gejalanya itu seperti defisit penglihatan, defisit motorik, defisit verbal, defisit sensorik, dan defisit kognitif emosional. Penata laksanaannya yaitu dengan pencegahan dengan mengendalikan faktor risiko yang memicu terjadinya serangan hipertensi dan memodifikasikan gaya hidup dengan mengontrol berat badan dan tidak merokok. Terapi sesudah serangan stroke yaitu dengan terapi stomatik, psikoterapi, dan fisioterapi. Yang kedua, asuhan keperawatan sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit kronis progresif yang dikarakteristikkan oleh penyebab inflamasi dan fibrosis pada hepar. Penyebabnya hanya diketahui berdasarkan pada klasifikasi morfologis hati. Adapun penyebab yang masih sering dianggap penyebab sirosis hepatis ialah virus hepatis, alkohol, dan malnutrisi. Tanda dan gejalanya itu seperti demam, mudah lelah, asites, dan edema. Kadang urin menjadi lebih tua warnanya atau kecoklatan. Patofisiologinya itu pada awal perjalanan cenderung membesar dan sel-sel dipenuhi lemak. Pembesaran hati yang cepat menyebabkan renggangan pada selubung fibrosa hati. Perubahan dan pelebaran sel lemak menyebabkan tekanan pada lobus hepar yang mengarah pada peningkatan aliran darah. Pada tahap lanjut, ukuran hati akan berkurang setelah jaringan parut menyebabkan pengerutan. Jaringan hati disfungsi hepar yang kronis mengakibatkan gagal hepar. Gejala lanjut akibat gagal hepar yang kronis menyebabkan konsentrasi albumin plasma menurun sehingga terjadinya edema dan asites. Pemeriksaan penunjangnya itu bisa dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan scan. Penata laksanaan dan pengobatannya itu bisa dengan istirahat, diet rendah protein, mengatasi infeksi dengan antibiotik, dan memperbaiki keadaan gizi. Dan yang ketiga, asuhan keperawatan diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit kronik yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang berkembang komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neurologis. Penyebabnya kalau DM tipe 1 itu ditandai faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Sedangkan DM tipe 2, faktor ini seperti usia, obesitas, dan riwayat keluarga. Tanda dan gejalanya itu kalau pada hiperglikemi seperti kelemahan otot, berat badan menurun, mata kabur, pernapasan kusmaul, sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Sedangkan pada hipoglikemi seperti tremor, kecemasan, pucat, pusing kepala, dan kejang. Komplikasinya itu terbagi menjadi dua, komplikasi kronis dan komplikasi akut. Penata laksanaannya itu bisa dengan terapi insulin, diet, latihan, dan monitor glukosa darah.
Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.